Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat DLHP, senang sekali saya Haryadi dapat kembali menemani Sobat DLHP di Rabu Podcast bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. Seperti biasanya di episode-episode sebelumnya kita akan membahas isu-isu mengenai lingkungan. Dan di sini Haryadi tidak sendiri, pastinya bersama narasumber yang sangat cantik sekali di hari ini. Ada Nurjana dari Green Generation Sumsel dan ada Irah dari Trans Ranger Sumsel. Nah, di kali ini kita akan membahas mengenai tren atau komitmen. Nah, apa itu tren atau komitmen? Kita akan membahas dan mengulik langsung bersama kedua narasumber yang kece sekali. Kita akan perkenalan dulu. Boleh dari Nurjana, boleh dikenalkan sedikit mengenai apa itu sih dari Green Generation Sumsel. Oke, baiklah Kak. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya dari Green Generation Sumatera Selatan, itu merupakan sebuah organisasi atau NGO yang memang fokusnya bergerak di bidang lingkungan. Jadi Green Generation Sumatera Selatan ini memang organisasi independen berbasis lingkungan, kemudian memiliki visi dan misi untuk kebudayaan atau peduli terhadap lingkungan, di mana menciptakan generasi muda yang peduli dan berbudaya lingkungan, seperti itu kan kurang lebihnya. Oke, berarti khususnya untuk peduli dan juga mencintai lingkungan gitu. Berarti kalau ada sampah-sampah di jalan, kamu suka rela mengambilnya? Suka. Seperti di area KI ini? Iya. Nah, tepatnya kita sekarang ada di Kambang Iwa Park. Seperti yang pemirsa ataupun penonton sekarang saksikan, kita sedang outdoor, tepatnya di Kambang Iwa. Jadi buat pemirsa DLHP ataupun yang mau jalan sore ataupun jalan santai di KI ini, tolong menjaga kebersihan sama-sama ya. Dan tadi kita sudah sama Nurjana, sekarang kita beralih ke Irah dari Trans Ranger Sumsel. Boleh dijelaskan sedikit apa itu sih Trans Ranger Sumsel? Oke, saya perkenalkan, nama aku Ira Wulandari dari Trans Ranger Sumsel. Jadi Trans Ranger Sumsel ini adalah sebuah organisasi ya. Jadi dia itu ada turunan dari Youth Rangers Indonesia di atasnya. Terus di bawahnya lagi ada Trans Ranger Indonesia. Nah, kami ini adalah organisasi regional yang berlokasi di Sumatera Selatan. Jadi organisasi ini itu berpatokan dengan 7 pilar, yang mana itu ada sampah, berbagai bagian jenis sampah, ada dari sampah plastik, sampah kosmetik, dan juga cara pengelolaannya, itu manajemennya. Jadi kami itu berfokus pada 7 pilar itu di berbagai kegiatannya gitu. Oke, dari kegiatan-kegiatan ataupun program-program yang sudah dilakukan, apakah ada ajakan kepada generasi muda, khususnya Gen Z, milenial ya? Iya, pasti. Gimana sih cara teman-teman buat ngajak nih para generasi muda untuk mencintai lingkungan itu seperti apa? Apakah ada kegiatan-kegiatan khusus atau seperti apa? Dari siapa dulu nih? Boleh, dari kamu dulu. Dari Trans Ranger sendiri, karena kami baru muncul ya dari 2024 ini, baru banget. Jadi kami itu udah beberapa kegiatan udah jalan juga. Yang pertama itu ada kegiatan World Clean Up Day. Jadi di situ kami bersih-bersih lingkungan. Kalau yang baru-baru ini di bulan September lalu, kami bersih-bersih lingkungan di bendungan di Sekip tepatnya. Jadi di situ juga kolaborasi sama teman-teman yang lain dari organisasi-organisasi lain. Jadi itu salah satu komitmen nyata kami untuk mencintai lingkungan gitu. Oke, dari Nurjana sendiri gimana nih? Oke, kalau dari Green Generation sendiri itu memang ada program-program kerja yang memang kami rutin kami lakukan setiap bulannya. Jadi contohnya itu di KI pun kami kemarin sempat melakukan kegiatan di KI dalam peringatan Hari Bersih-Bersih sedunia kan kemarin. Nah, jadi kami itu melibatkan volunteer, khususnya kayak umum itu hampir 200 partisipan Kak, untuk sama-sama membersihkan daerah KI ini. Itu salah satu bentuknya. Kemudian juga ada proker yang lain di mana yang menjalankan program itu bukan hanya dari Green Generation aja, tapi komunitas luar kami ajak kolaborasi, dan memang volunteer yang umum kami ajak siapa yang mau ikut kegiatan seperti itu. Oke, jadi dari kedua organisasi ini memang benar-benar volunteer gitu kan, non-profit gitu kan, yang memang membantu khususnya program dari pemerintah juga ya untuk membersihkan lingkungan. Nah, kalau kita berbicara tentang lingkungan, pasti sudah tidak asing dong sama istilah eco lifestyle ya. Boleh deh, sepengetahuan dari Nurjana sih, gimana sih eco lifestyle itu? Oke, eco lifestyle itu sebenarnya kalau diartikan lagi seperti gaya hidup yang ramah lingkungan, atau ibaratnya kayak bagaimana pola perilaku kita kehidupan sehari-hari yang memang melakukan itu untuk meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Jadi kayak perilaku, perbuatan, kehidupan sehari yang memang tujuannya ramah lingkungan supaya tidak menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan. Kurang lebih seperti itu, Kak. Oke, dari Ira sendiri nih menanggapin
eco lifestyle. Kalau di sosial media itu kadang ya orangnya itu cuma sekedar pencitraan aja gitu kan. Ayo kita bawa botol minum mengurangi sampah plastik. Padahal real life-nya dia membuang sampah sembarangan gitu kan. Itu seperti apa sih tanggapan dari Ira dari Trans Ranger Sumsel? Kalau masalah tren kayak gitu ya, pastinya kita nggak luput dari media sosial kan pasti. Jadi, tapi menurut aku pribadi, dengan kita memberikan informasi atau konten-konten yang berdampak lingkungan seperti itu, kayak buang sampah pada tempatnya, zero waste, dan lain-lain sebagainya, itu tuh bisa memberikan kita motivasi pada teman-teman yang lain untuk melakukan hal seperti itu. Jadi, kemungkinan dengan mereka melakukan konten-konten seperti itu bisa berdampak langsung pada teman-teman yang lainnya, meskipun memang walaupun mereka kadang juga tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan dalam konten itu gitu. Tapi setidaknya itu bisa berdampak pada teman-teman yang lain yang menonton gitu. Oke, sepengalaman dari Nurjana nih, gimana nih aksi-aksinya yang sudah dilakukan khususnya di eco lifestyle sendiri? Gimana tuh? Kalau pengalamanku, hal sederhana yang aku lakuin sebagai bentuk eco lifestyle ini, hal sederhana kayak meminimalisir sampah, penggunaan sampah tadi sampah pribadi. Itu kayak kita mengurangi konsumsi sampah plastik. Ibaratnya kayak sekarang memang sih kayak lagi tren gitu ya Kak, walaupun ibaratnya kayak kata orang tuh FOMO, tapi maksudku tren ini walaupun FOMO-nya tapi tetap dampaknya baik gitu, karena kan orang ikut-ikutan gitu kan, kayak tadi bawa tumbler kemana-mana. Jadi usahain kita nggak konsumsi sampah plastik gitu kan, jadi bawa tumbler, bawa tote bag, ataupun memang hal sederhana yang lain sering aku lakuin juga kayak naik transportasi umum juga bisa termasuk hal sederhananya. Karena kalau kita naik transportasi umum itu bisa mengurangi polusi gitu kan, kemacetan itu juga. Nah, dari Nurjana, kalau dari Ika gimana? Ira ya? Sorry. Kok Ika ya? Apa tadi Kak? Sorry. Kalau dari pengalaman di eco lifestyle itu gimana aksi-aksinya? Yang pasti aku kan tipe orang yang sulit juga Kak, sulit diantar oleh orang tua kan. Jadi Kak, aku itu naik transportasi umum, jadi kayak naik gitu. LRT, naik Transmusi, feeder. Jadi itu salah satu contoh eco lifestyle yang paling sering aku lakuin saat ini. Terus juga yang kedua, aku itu karena teman-teman mungkin base lingkungan teman-teman aku tuh suka cinta lingkungan gitu ya. Jadi mereka suka bawa botol minum tumbler sendiri, bawa wadah makan sendiri, bawa bekal dari rumah makan. Jadi itu mungkin termotivasi buat diri aku buat melakukan hal-hal seperti itu gitu. Oke, menurut kalian berdua nih, berapa persen sih sekarang gitu kan, prediksi kalian aja, kepedulian pemuda ataupun Gen Z, milenial terhadap lingkungan itu, seperti pengalaman pribadinya gitu kan, atau kan memang sekomunitas itu kan biasa banyak nih orangnya. Berapa persen sih menurut kalian berdua? Dari Nurjana dulu. Kalau dari data yang pernah aku baca ya Kak ya, bukan hanya Gen Z atau di Sumsel aja, masyarakat Indonesia tuh hanya 20% Kak yang peduli terhadap lingkungan. Itu pun kayak se-Indonesia ya Kak ya, berarti belum lagi termasuk kayak Gen Z-nya atau gen yang lain, kayak artinya memang persenannya memang masih sangat minim Kak dari 100%, dan memang itu tidak mudah untuk meningkatkan persenan yang besar supaya orang-orang itu peduli terhadap lingkungan. Tapi memang dari hal kecil itu bisa dilakukan dan memang berdampak supaya persentasinya itu meningkat seperti itu. Gitu. Berarti baru by data tuh 20% ya. Berarti masih jauh banget, dari setengah pun belum gitu kan. Seperempat kurang dikit lah ya. Berarti harus ada kemauan gitu kan, harus ada ajakan lagi. Apalagi benar dari komunitas-komunitas seperti komunitas teman-teman berdua ini ya, yang memang benar-benar mencintai lingkungan gitu kan, membersihkan lingkungan tanpa ada non profit. Apalagi sekarang itu kalau anak-anak muda itu ya, kalau nggak ada uangnya mereka nggak mau, dan juga kalau nggak ada impact bagi mereka nggak mau. Justru kalau kita bergabung gitu kan menjadi volunteer, itu impactnya kepada masyarakat, lingkungan, dan juga anak cucu kita nanti gitu. Kalau kita menjaga lingkungan juga akan menjaga kita. Benar nggak sih? Bagi kalian berdua, tantangan yang tersulit nih apa di era sekarang ini mengenai eco lifestyle tadi ya? Kebanyakan mereka itu buang sampah sembarangan gitu kan, tidak membersihkan sampah. Kalau ibarat itu, kalau orang Palembang itu tidak ngotori be jadilah, gitu kan? Kalau tidak ngambil, tidak ngotori jadilah, gitu kan? Nah, tantangan terbesarnya seperti apa nih melihat situasi sekarang? Boleh dari Ira atau Nurjana? Oh, boleh dari Ira. Kalau tantangan terbesar itu yang pertama, harga barang-barang yang zero waste itu terkadang lebih mahal dari barang-barang yang pada umumnya gitu. Kayak tisu bambu itu lebih mahal daripada tisu-tisu umumnya, dan itu
sangat tantangan banget sih bagi aku. Terus juga yang kedua itu tantangannya tuh karena kita tuh nggak bisa luput dari penggunaan plastik sekali pakai kan. Jadi meskipun kita jajan sekecil apapun, pasti itu pakai plastik sekali pakai itu kan. Itu sih yang paling sulit bagi aku. Sampai sekarang pun masih suka sulit banget untuk pengelolaan plastik sekali pakai itu. Itu dari aku sih. Udah lah ya? Iya, dari Judana Kalau boleh. dari aku pengalaman yang udah sering aku lakuin kan memang aku udah nerapi eco lifestyle ini ya Kak dari dulu, bahkan dari SMA pun itu udah. Tapi memang ada tantangan tersendiri yang memang jadi khawatir bagi diriku karena memang di daerah kita khususnya Palembang di KAI ini pun memang masih kurangnya fasilitas Kak, kayak mendukung kita menjaga lingkungan tadi. Hal sederhana misalnya kita konsumsi sampah nih, nah kita buang sampah itu di mana, sedangkan memang kotak sampah itu memang sangat masih minim Kak, ada memang di daerah-daerah khususnya kayak di daerah umum. Jadi mau nggak mau harus kita kantongin dulu. Jadi aku sering banget tas aku tuh isinya kayak sampah-sampah gitu lah, karena memang cari tempat tong sampah itu susah gitu kan. Jadi memang perlu sekali kayak pemerintah ini memberikan fasilitas yang memadai supaya memang orang-orang masyarakat itu sudah ada kemauan atau kesadaran, tapi tinggal didukung Kak gitu, seperti itu. Oh gitu, benar banget ya. Kalau misalkan di tempat-tempat semacam wisata, tempat-tempat Iya, yang banyak betul. kerumunan orang itu harus menyediakan perbanyak lagi kotak sampah. Tapi kalau sejauh mata memandang di Kambang Iwa ini sudah lumayan cukup ya. Di pinggir-pinggiran itu udah cukup banyak kotak sampah ya. Tapi kesadaran dari masyarakat sendiri nih, gimana sih cara membuang sampah yang benar itu gitu kan? Apalagi kalau sampah plastik, sampah kaca gitu kan, yang memang terurainya lama banget ya. Iya. Jadi membuat dampak polusi yang dalam jangka panjang. Nah, kalau untuk lifestyle sendiri nih, apalagi di Kota Palembang ini banyak banget nih apa tuh organisasi ataupun komunitas-komunitas yang menjalankan ataupun mencintai lingkungan. Ada nggak sih program-program kalian setiap minggu ataupun setiap bulan yang dijalankan mengenai eco lifestyle ini sendiri? Apakah seruan kepada teman-teman gitu kan buat ayo kita kurangi sampah plastik, ayo belanja tanpa plastik atau gimana gitu kan? Ada nggak kegiatan kalian? Boleh dong cerita ataupun sharing-sharing. Siapa tahu penonton nih tertarik mau ikut gitu kan, mau bergabung untuk mencintai lingkungan, itu gimana? Kalau dari kami Green Generation sendiri memang kan selain dari program kerja yang kami lakukan, memang kami konsisten untuk menjalankan program-program ya Kak, kayak memperingati entah itu kayak hari peringatan ataupun memang program-program yang kami lakukan per bulan. Nah, tapi dari itu kami juga sering kayak melakukan kayak kampanye atau memang kayak gerakan-gerakan kecil, hal sederhana kayak ayo gerakan membawa tumbler sendiri, botol tumbler, atau kayak gerakan misalnya ada satu hari itu ibaratnya hari Senin, misalnya hari Senin itu dilarang untuk mengkonsumsi sampah plastik tadi. Itu hal sederhananya, dan memang itu kayak memang betul sekali Kak kata Kakak tadi, memang kita tidak bisa luput dari media sosial. Nah, dan hal sederhana bisa kita kampanye kayak misalnya gerakan satu hari tanpa plastik, atau misalnya gerakan bawa tumbler, itu kita posting di sosial media, itu kan orang bakalan tahu. Nah, itu memang termasuk salah satu tujuan atau memang cara supaya kita bisa melakukan eco lifestyle itu tadi. Kalau dari Kira sendiri gimana? Kalau dari Terus sendiri, karena kami baru berdiri 2024 ini ya, jadi kami belum ada program-program kerja yang kayak bulanan-bulanan banget kayak Green Generation gitu. Tapi dari beberapa kami udah kayak ngikutin kolaborasi kegiatan gitu sama teman-teman komunitas lain, kayak ada tanam pohon sedunia, terus juga World Clean Up Day, bersih-bersih di lingkungan di Sumatera Selatan. Tapi kalau untuk akhir-akhir ini kami lebih fokus pada campaign di media sosial gitu. Jadi kami kayak melakukan campaign di akun Instagram kami, dan itu bisa mendaftar teman-teman yang luar itu bisa mendaftar di kegiatan campaign itu, yang mana campaign itu tuh bisa mereka men-share informasi mengenai eco lifestyle ataupun lingkungan-lingkungan lainnya di media sosial mereka masing-masing gitu. Jadi sudah ada program masing-masing yang khususnya dari Travenger tadi mengenai sosial media gitu kan. Memang sekarang itu eranya teknologi ya. Jadi orang itu belajar gitu kan, mengetahui sesuatu itu banyak dari sosial media. Apalagi sekarang itu kalau kita posting sedikit, aduh, apalagi kalau seorang influencer ya, harus bisa menginfluence juga teman-teman ataupun para pengguna sosial media mengenai bagaimana sih cara mencintai lingkungan, bagaimana sih cara menerapkan eco lifestyle dan sebagainya. Nah, kalau dari Nurjana dan Ira sendiri, salah satu ataupun dari program kalian dan juga dari komunitas kalian itu apakah udah terkonek sama salah satu misal instansi nih seperti Dinas Lingkungan Hidup, ataupun ikut bergabung dan juga atau ikut berkontribusi dalam program dari dinas-dinas ataupun yang menaungin ke hal tersebut seperti Dinas Kebersihan dan lain sebagainya? Apakah udah terkonek ke situ gitu kan?
dari Nurjana gimana? Oke, kalau dari Green Generation sendiri kan memang kami berusaha dalam periode ini menjalankan program-program per setiap bulannya ya Kak. Bahkan ada satu bulan itu lebih dari satu program. Dan memang kegiatan sebelum-sebelumnya itu sudah terkoneksi dengan dinas-dinas. DLHP itu juga sudah termasuk, kami rutin kerjasama atau kolaborasi dengan DLHP, kemudian ada dari KLHK juga pernah, terus kayak Dinas Kehutanan, Dispora juga sudah pernah. Jadi memang kegiatan-kegiatan kalau misalnya hanya dilakukan oleh organisasi satu aja memang kurang efisien ya, ibaratnya memang sudah akan terlaksana sukses. Tapi memang kalau kita berkolaborasi dengan yang lebih banyak termasuk pemerintahan itu bakalan impact-nya atau memang dampaknya lebih besar gitu Kak, harapannya tujuannya bakalan lebih tercapai gitu. Oke, berarti sudah ada ya, Iya, terkonek ya betul. sama dinas-dinas terkait mengenai kebersihan dan juga lingkungan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan khususnya. Nah, menurut Ira sendiri nih, Ika ya? Ira. Oh. Saya suka lupa nih ya kalau selama cewek-cewek cantik gitu kan. Kalau dari Ira sendiri gimana nih? Tanggapannya, apalagi Stranger nih baru kan mengikuti tren-tren atau gimana nih untuk aku nih cinta lingkungan, aku ikut ini aja deh supaya aku bisa kelihatan cinta lingkungan sama orang-orang di sosial media saya. Dari Ira sendiri tuh gimana kalau ada orang yang memang kalau istilah sekarang itu FOMO ya, ikut-ikutan gitu kan, sekali dua kali udah berhenti keluar. Ada nggak temennya yang kayak gitu yang ikut coba-coba aja gitu? Pasti ada ya orang-orang FOMO seperti itu, tapi menurut aku FOMO itu nggak bisa diartikan dalam hal negatif gitu. Kalau bagi aku, jadi FOMO itu bisa aja bermakna positif kalau itu dilakukan emang berdampak positif untuk sekitarnya gitu. Jadi misalnya ada seseorang yang melakukan hal yang mereka anggap cuma FOMO doang, tapi ternyata itu masih berdampak, itu bisa aja dia keterusan juga nggak sih? Iya betul kan. Jadi kayak keterusan, dan itu menjadi kebiasaan baru buat diri dia, dan itu juga bisa berdampak buat orang-orang lain. Jadi orang-orang lain ikut-ikutan dia juga gitu menurut aku. Jadi FOMO itu nggak bisa dimaknai negatif terus-menerus menurut aku. Oke, menurut Nurjana sendiri nih, terakhir nih, statementnya gimana nih, seruan untuk para Gen Z ataupun seluruh masyarakat khususnya ya, bukan cuma Gen Z aja ya, kalau untuk menjaga lingkungan itu harus semua dari penjuru kalangan masyarakat. Itu seperti apa nih himbauan ataupun ajakan dari Nurjana sendiri? Oke, kalau kita dari tadi ngomong eco lifestyle, sebenarnya eco lifestyle itu yang memang meringankan kita, tidak memberatkan kita ya, karena satu langkah kecil aja kita lakuin dalam bentuk eco lifestyle itu memang bisa berdampak besar terhadap lingkungan. Karena memang kayak yang bakalan kita jaga itu bukan menerima dampak positifnya bukan hanya kita aja, tapi memang lingkungan sekitar dan orang lain sekitar. Terus memang lebih diperkecil lagi tadi, memang kan kalau misalnya kita mengaku keren kan, ibarat kayak aku nggak mau ngelakuin kegiatan ini, ibarat kayak nggak keren kan. Tapi kalau menurutku anak-anak yang keren itu adalah anak-anak yang mau menjaga lingkungan. Salah satunya dia mau dengan senang hati, sukarelawan atau memang komitmen melakukan eco lifestyle, itu sudah termasuk keren sekali sih Kak. Gitu. Keren itu ketika mereka bermanfaat ya untuk orang lain. Kalau dari Ira sendiri gimana nih kata-kata motivasi gitu kan untuk para generasi-generasi ataupun masyarakat yang ada di Provinsi Sumatera Selatan? Jangan takut untuk melakukan sesuatu aja sih. Jadi terus juga jangan lupa setiap hal yang kita lakukan itu selalu berdampak untuk sekitar. Jadi semakin kita berdampak positif, semakin positif juga lingkungan sekitarnya. Oke, nah Sobat LHP, gimana nih statement terakhir dari kedua narasumber tadi? Keren banget kan, generasi muda, cantik, peduli lingkungan lagi. Jadi buat generasi muda, seluruh yang menonton di Rabu Podcast bersama DLHP ini harus ikut kontribusi dong dalam menjaga lingkungan. Kalau tidak ikut komunitas sendiri juga nggak apa-apa ya, dalam menjaga lingkungan. Kalau ada sampah di jalan, boleh diambil. Kalau kotor, boleh dibersihkan. Oke Sobat DLHP, saya rasa cukup sampai di sini dulu nih untuk season ini. Dan jangan lupa saksikan terus Rabu Podcast bersama DLHP di episode-episode selanjutnya. Saya Haryadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!